Indonesia adalah bangsa yang besar. Dilakukan dan ditambah pertolongan Allah SWT, insya Allah kita akan sukses. Tiada henti kami berinovasi dan mengembangkan sumber daya manusia. Inovasi tiada henti dan perkembangan manusia berjalan beriringan. Bagaikan nafas, jika berhenti, maka akan mati. Paragon akan terus mengembangkan talentnya. Jika mereka berkembang, maka kami akan juga berkembang. Saat ini, kami terus tumbuh menjadi besar. Perkembangan perusahaan yang pesat sangat bergantung kecepatan menangkap tren. Brand-brand Paragon hadir dengan modernitas yang menjawab kebutuhan konsumen. Bersama, kita hadirkan beragam prestasi. Kami berkembang 16 kali lipat sejak tahun 2010 dan menjadi market leader di industri kosmetik untuk kategori make up di Indonesia. Produk-produk kami terjual 6 buah per detik. Kami juga mendapatkan berbagai penghargaan seperti penghargaan top brand di 15 kategori, Halal Top Brand, Indonesian Best Brand Award, dan 25 wanita berpengaruh bidang entrepreneur di Asia versi majalah Forbes. Kami juga berkontribusi untuk negeri berdasarkan 4 pilar. Pertama, pendidikan. Di antaranya, Paragon Scholarship, program pelatihan guru melalui Wardah Inspiring Teacher, Good Leader, Good Teacher. Kedua, kesehatan. Dengan mendukung berbagai program seperti YKI, YKPI, WeCare.id. Ketiga, lingkungan. Salah satunya adalah pengadaan air bersih, Wairinding Sumba. Keempat, pemberdayaan perempuan melalui program Wardah Inspiring Movement. Puji syukur kepada Tuhan bersama-sama kita. Besarkan hati, besarkan semangat, besarkan mimpi,
untuk Indonesia yang lebih besar. Paragon Technology and Innovation. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Salam sehat. Bapak Ibu yang berbahagia dan sahabat ngopi, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selamat bergabung di Media Center PGRI DKI Jakarta dalam Ngopi, Ngobrol Pendidikan Ibu Kota khas PGRI DKI. Berbicara masalah pendidikan, tentunya banyak sekali yang perlu kita sampaikan. Hal ini akan mengupayakan menginspirasi pada Bapak dan Ibu Guru, khususnya dan Sobat Ngopi di seluruh Nusantara. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita akan berbicara yang tak kalah menarik dan serunya. Karena sudah hadir di hadapan kita para pejuang pendidikan. Pejuang pendidikan di sini yaitu pendidikan, kesehatan, dan olahraga, yaitu PJOK. Dan di sini juga hadir bunda kita yaitu Dr. Yulma dari pengurus DKI Jakarta. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam kalau kita mempunyai badan yang sehat dan pikiran yang sehat, insya Allah kita akan mudah menerima segala sesuatu, baik pelajaran maupun pendidikan untuk anak-anak kita di sekolah. Sobat Ngopi yang hebat, pada tanggal 25 November yang lalu, ketika HUT ke-76 PGRI dan Hari Guru Nasional, kita seluruh guru di Indonesia merayakan Hari Guru Nasional tersebut. Nah, dalam hal ini PB PGRI dan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan lomba yang namanya Guru Limpik. Nah, Guru Limpik ini diikuti oleh seluruh guru di Indonesia, khususnya guru PJK. Namun tidak menutup kemungkinan juga ada guru mata pelajaran lain dan guru-guru yang lainnya. Bapak Ibu guru yang hebat dan Sobat Ngopi, di sini sudah hadir narasumber mendapatkan juara tingkat nasional. Juara tingkat nasional Guru Limpik. Alhamdulillah DKI perlu berbangga karena di sini sudah hadir bunda kita yaitu Bunda Nining Sudasih dari SMP 233 DKI Jakarta yang mendapatkan juara Guru Limpik juara ke-1 olah karsa. Selamat pagi Bunda Nining. Selamat pagi sehat? Bunda, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi Bunda Ilma. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu guru dan Sobat Ngopi, apa sih itu Guru Limpik? Pasti ada yang tahu atau mungkin juga ada yang belum tahu. Nah, Guru Limpik ini baru booming tahun ini. Ya, padahal menurut Prof. Eko, Guru Limpik ini sudah booming tahun kemarin. Namun kita akan lebih tahu lagi dan penasaran ya, apa itu Guru Limpik? Yuk kita dengarkan nanti dengan narasumber kita. Namun sebelumnya Bunda Yulma selaku pengurus nih, kita sebagai pengurus PGRI DKI Jakarta mengenai juara Limpik ini bagaimana Bu? Baik, terima kasih Ibu. Alhamdulillah saya sangat bergembira dan senang serta syukur bahwa ternyata DKI itu juga bisa memenangkan juara Guru Limpik nasional. Ya, betul, nasional. Nah, semoga ini menjadi ilmu atau tambahan ilmu bagi teman-teman yang lain agar bersemangat untuk kegiatan-kegiatan semacam ini. Karena pengetahuan maupun ilmu yang didapat oleh yang menjuarai tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu saya mengucapkan atas nama PGRI DKI selamat kepada Ibu yang telah menjuarai juara 1 nasional ya untuk guru nasional loh ini.
Jadi kita yang orang DKI luar biasa senang dan bahagia. Semoga berikutnya akan muncul lagi juara-juara dalam berbagai bidang yang tentunya memang diadakan oleh PB secara nasional, dan itu selalu ada dalam setiap tahun. Jadi harapan semoga akan muncul lagi Srikandi ataupun Arjuna-Arjunanya untuk bisa mendapatkan medali-medali atau kemenangan-kemenangan seperti ini. Tentunya PGRI DKI sangat mendukung sekali. Banget, sangat mendukung karena membawa nama DKI gitu ya. DKI ini dilema. Kalau dapat juara ya orang DKI, kalau nggak dapat kok DKI begitu. Nah ini yang membuat ini. Jadi harapan saya, Bu, ini barangkali bisa mengajak teman-teman, kita bisa sosialisasi pada yang lain agar memang DKI ini jadi sorotan, sehingga memang harus tampil gitu untuk kegiatan-kegiatan. Tidak hanya PGRI saja ya, mudah-mudahan Dinas Pendidikan dan Dinas Olahraga juga mengetahui bahwa ada guru limpik. Betul sekali, iya. Jadi bukan cuma tertentu, tetapi memang ini spesifik dan spesial. Saya katakan guru limpik bisa menjadi juara nasional, dan ini barangkali baru pertama ya. Betul. Nah, DKI baru pertama. Iya, DKI maksud saya. DKI ini baru pertama. Alhamdulillah. Semoga di tahun-tahun berikutnya ada pengikutnya. Amin. Ya, barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat ya Bu atas segala yang telah diusahakan untuk bisa meningkatkan nama PGRI DKI. Terima kasih Bunda atas apresiasinya. Semoga ada guru-guru limpik yang lainnya dari DKI ya. Oke, Bapak Ibu guru dan Sobat Ngopi yang hebat, kita dengarkan. Penasaran kan apa sih itu guru limpik dan bagaimana Bunda kita ini mencapai guru limpik tersebut? Silakan Bunda. Terima kasih Bunda. Kalau tadi disampaikan apa itu guru limpik gitu ya. Guru limpik adalah sebenarnya tantangan yang cukup besar buat kami ya. Bentar. Tantangan kenapa nih? Kenapa saya bilang tantangan cukup besar gitu ya? Karena di proses kompetisi guru limpik kami harus melibatkan peserta didik untuk melakukan aktivitas fisik ini Bunda. Sementara ini tantangan kami sebagai guru PJOK khususnya di era pandemi seperti itu. Anak-anak untuk aktivitas fisik memang kita semua tahu Bunda ya, bahwa di era pandemi ini aktivitas fisik kita sangat terganggu gitu ya, sehingga menimbulkan anak-anak atau peserta didik menjadi lebih asik dengan dunianya di dalam rumah saja. Kalau kata anak sekarang mah kau rebahan. Nah, begitu Bunda. Nah, kami sebagai guru PJOK luar biasa. Bagaimana kami harus terus memotivasi anak-anak kita. Nah, dengan program kompetisi guru limpik inilah tadi yang saya bilang Bunda, tantangan luar biasa. Awalnya memang pesimis banget saya ya Bunda ya. Ini Bunda tahu, aduh kayaknya nggak berani nih gitu ya. Tetapi dengan motivasi, dorongan yang terus menerus nih khususnya dari Bunda Dr. Tuti, ayo maju. Alhamdulillah. Artinya saya secara pribadi juga dengan tantangan tadi berpikir bagaimana bisa maju, bagaimana bisa berjalan. Literasi kesehatan yang sudah dicanangkan di program guru limpik ini kita bisa berpacu berkompetisi dengan teman-teman guru se-Indonesia. Begitu Bunda. Mantap. Terus awalnya bisa jadi guru limpik itu gimana? Nah, ini bagaimana saya bisa melangkah mengikuti kompetisi guru limpik. Kenapa saya didorong-dorong oleh Bunda, maju. Akhirnya saya berani juga karena sudah diberikan modal terlebih dahulu. Terima kasih Bunda dari pengurus PGRI Provinsi DKI Jakarta yang sudah lebih dulu
membekali kami semua lewat workshop untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani peserta didik dengan aplikasi Sibgar. Sekali lagi, Sibgar melalui handphone itu ya? Iya, betul Bunda. Ternyata dengan sosialisasi yang sudah disampaikan, kebetulan pematerinya, narasumbernya Ibu Dr. Tuti luar biasa, karena memang karena keterbatasan aktivitas fisik di era pandemi, kami butuh alat yang mana anak tidak mengalami kesulitan untuk meningkatkan tingkat kebugaran jasmaninya. Tidak memakan tempat yang terlalu harus luas, tidak harus memakai alat yang terlalu sulit, berbelit-belit, seperti itu Bunda. Jadi anak-anak nggak sekolah kan? Nggak ke sekolah kan? Tetap di rumah? Tidak Bunda. Jadi setelah kami melaksanakan sosialisasi secara bertahap ke anak-anak, memotivasi anak-anak, kami hanya monitoring, membimbing anak-anak untuk melakukan praktek secara mandiri di rumah. Jadi praktek ini bisa dilakukan barangkali yang nggak punya halaman ya mungkin keliling-keliling di jalan sekitar saja, artinya ini tidak menjadi kendala. Sehingga dengan aktivitas yang menggunakan aplikasi Sibgar ini, harapan kami termasuk anak-anak juga bisa mengatasi kejenuhan termasuk apa ya? Selama ini kan kebugaran anak-anak itu luar biasa Bunda, yang tadi disebut rebahan. Jadi untuk di Mapel PJOK sendiri, kalau untuk di evaluasi di pengetahuan tidak masalah Bunda, tidak monoton ya. Tidak monoton. Tapi karena kami di PJOK itu dituntut untuk nilai praktik keterampilan, nah ini yang perlu kita perjuangkan. Begitu Bunda. Terus Bunda itu orang tua terlibat tidak? Nah, orang tua memang sangat kami harapkan untuk terlibat, dan ini memang banyak masukan Bunda ya, karena di aplikasi Sibgar ini sebenarnya aktivitas tesnya kan bisa dilaksanakan dengan mandiri, tetapi ternyata harus melibatkan nik orang tua, kemudian ya akun orang tua, sehingga memang perlu sekali bantuan atau motivasi dari orang tua. Nah ini yang memang tahap-tahap perlu perjuangan. Karena apa? Kita tahu bahwa di sekolah ini kan sangat bervariatif ya Ibu. Golongan tingkat sosial orang tua itu sangat bervariatif. Ada yang sangat mendukung, ada yang setengah, ada yang masa bodoh. Nah ini Bunda yang kita harus tetap kawal untuk anak-anak kita. Berarti sosialisasi ke orang tua juga wajib ya? Iya. Begitu. Begitu Bunda. Ini Bunda, kan dalam lomba guru Olimpik apakah kepala sekolah atau teman-teman guru mendukung? Kan karena kalau misalnya hanya guru olahraga saja yang kerja tidak mungkin ya? Bagaimana tuh? Ya, kami kebetulan di satu tim di SMP Negeri 233 memang kami sudah terbentuk tim, karena langkah awal saya sebagai guru PJOK yang akan mengikuti kompetisi, jelas saya berkomunikasi dengan kepala sekolah mengharapkan dukungan beliau. Akhirnya beliau menugaskan memberikan surat tugas. Selanjutnya kami dengan tim, kebetulan di sekolah ada guru olahraga 3 orang, kami berkoordinasi karena posisi anak-anak ini kan di rumah. Nomor HP ini full semuanya kan ada di wali kelas, sehingga kami berkomunikasi penuh dengan wali kelas. Kami laksanakan sosialisasi per tahap per kelas, sehingga kami dalam satu tim itu bergerak semua Bunda. Gitu. Jadi kalau begitu guru Olimpik itu isinya tentang kesehatan yang ada di Sibgar saja atau ada yang lain? Khusus barangkali kalau untuk yang dilombakan, khusus yang kami ikuti memang kan ini di program Olakarsa ya. Olakarsa hubungannya dengan tingkat kebugaran jasmani dengan prestasi peserta didik. Nah dari hasil yang tadi sudah kami peroleh dari 3 jenjang kelas 7, 8, 9, ini kami buat datanya, kami korelasikan dengan hasil prestasi peserta didik. Jadi memang dari hasil penelitian kami memang
terdapat korelasi yang sangat positif. Mohon maaf, ya. Itu penelitian, maksudnya bagaimana itu? Hasil kemarin kan dari proses mengambil data dari aplikasi Siba kan sudah ketahuan Bunda ya, dari mulai IMT, kemudian hasil rekomendasi latihan, ya peserta didik kan ada tuh dari hasilnya, kemudian nah inilah yang kami kumpulkan data-data dari peserta didik per jenjang. Dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 seperti semua peserta didik atau hanya sampel? Kalau kami kebetulan sosialisasi memang kami laksanakan seluruh kelas 7, 8, 9. Kami ada 21 rombongan belajar. Tetapi data yang fit masuk ke kami kemarin ada 203 siswa. Seperti itu Bunda. Bagus juga ya Bu ya. Alhamdulillah. Motivasi ya. Betul. Jadi data itu diproses kemudian dibuat mungkin PowerPoint-nya untuk dipresentasikan di dalam Olimpik. Betul. Selain PowerPoint kami presentasikan kemarin dalam bentuk video, hasilnya pun ya kita kirim ya kemarin dalam bentuk makalah kan juga harus dikirim. Jadi korelasinya seperti apa? Ternyata memang setelah kita korelasikan memang dari prestasi peserta didik yang bagus di sekolah, memang setelah kita analisa itu memang tingkat kebugarannya tinggi-tinggi Bunda. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa ya. Gurunya juga luar biasa ya Bu ya. Loncakan luar biasa ya. Keren. Makanya DKI saya lihat kemarin tuh Bu ya di data Sipgarnya luar biasa, makanya Kemenkes mengajukan 2 jempol untuk DKI. Alhamdulillah, ya begitu Bunda. Gitu ya. Alhamdulillah berarti ya. Jadi untuk kegiatan Guru Olimpik ini bisa diikuti oleh khususnya guru olahraga ya Bu ya. Iya. Semoga nanti Bunda bisa menjadi narasumber buat guru olahraga yang lainnya ya. Terus kedepannya gimana nih Bun setelah mendapat predikat juara Guru Olimpik ini? Kedepannya barangkali tindak lanjut selanjutnya ya, barangkali untuk kami khususnya untuk anak-anak memang karena tadi sudah saya sampaikan bagaimana tingkat kebugaran jasmani akan sangat mempengaruhi tingkat prestasi belajar peserta didik di kelas. Berarti kami akan selalu bagaimana memberikan latihan-latihan, termasuk barangkali nanti membimbing untuk peserta didik yang masih kesulitan. Karena mohon maaf Bunda, kemarin masih banyak kesulitan. Ada HP-HP yang iPhone ternyata nggak bisa. Barangkali sekarang sudah bisa atau belum ya? Iya. Berkaitan dengan ini sedikit ya, ya Bu ya. Alhamdulillah kemarin anak saya menggunakan iPhone ya, bisa. Sudah ada Terima kasih nih Kemenkes, usul kita diterima ya. Alhamdulillah. Betul Bunda. Memang itu kendalanya kemarin Bunda. Jadi di saat yang anak-anak serumah, kok nggak punya iPhone semua? Waduh, iPhone nggak bisa gitu ya. Malah ini kok malah nggak bisa. Akhirnya kemarin di masukan-masukan untuk di Departemen Kesehatan kami juga memberikan masukan, termasuk juga masukan dari orang tua Bunda, karena ini harus memasukkan nik. Kadang kita ini juga ketawa, orang tua takut Bunda masukkan nik, katanya ini jangan-jangan penipuan. Kita juga ketawa ya. Tetapi apakah memang harus selalu membutuhkan nik? Nah ini masukan dari orang tua, barangkali nanti Bunda bisa membantu ke Departemen Kesehatan, apakah memang harus dengan nik? Karena memang beberapa orang tua tidak mau Bunda. Nah ini kendala ya. Jadi tindak lanjut yang kami akan laksanakan mungkin nanti khusus di kami SMP Negeri 233, mudah-mudahan kegiatan pembinaan kebugaran baik nanti untuk peserta didik dan guru khususnya di 233 kami akan selalu tingkatkan. Insya Allah juga kami akan tularkan apa yang sudah kami dapatkan untuk teman-teman yang lain, teman-teman guru PJOK maupun guru yang lain di seluruh DKI Jakarta. Amin. Itu kita sudah punya narasumber baru nih. Nah, alhamdulillah juga nih Bunda. Sebetulnya kita ini DKI kan
menyabut 2 nih, alhamdulillah juara 1 dan juara 2. Namun kali ini Pak Rudi ya sedang menyiapkan pernikahannya. Pak Rudi, halo, mudah-mudahan persiapan pernikahannya lancar ya. Amin. Nah, Bunda, nanti kesananya kan kita juga ada LBG nih, Bu. Mudah-mudahan itu materi yang ada di guru limpik bisa ya. Sepertinya bisa. Nah, menurut Bunda, dengan adanya guru limpik, apakah bisa mempengaruhi prestasi di sekolah-sekolah atau bagaimana? Bagus sekali menurut saya program-program kompetisi guru yang sudah dicanangkan oleh PBPGRI maupun bekerjasama dengan Departemen Kesehatan. Program-program seperti ini barangkali yang kita tunggu, yang kami tunggu. Artinya kami sebenarnya sangat haus dengan kompetisi-kompetisi, sehingga teman-teman khususnya di DKI Jakarta seperti tadi yang disampaikan Bunda Yulma, DKI ini kalau juara ya wah DKI, kalau enggak kenapa tidak gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menunjukkan eksis kita ya, mudah-mudahan ini akan memacu teman-teman khususnya di DKI Jakarta untuk bisa berkompetisi. Mudah-mudahan harapan kami semakin banyak kompetisi yang diadakan oleh PBPGRI. Begitu Bunda. Ya. Karena memang seperti tadi saya katakan bahwa kalau di dalam jiwa yang sehat, terus bugar, mudah sekali ya siswa menerima materi, apalagi zaman pandemi ini ya. Betul. Nah, sekarang juga zaman 4.0 ya, di mana semua digitalisasi, IT. Nah, tentunya guru limpik ini pasti ya IT-nya ya. Kalau nggak punya IT, nggak bisa IT. Guru olahraga nggak bisa IT, nggak bakal bisa ikut guru limpik ya, Bunda? Iya, betul. Ini yang kadang semangat kita yang harus mau, meskipun kita sudah tua nih Bun. Jangan sampai kalah banget lah sama yang muda-muda gitu ya. Sekuat tenaga kita harus berpacu supaya tidak ketinggalan. Jadi kalau orang lari kita bisa mengejar. Itu prinsip kita harus seperti itu Bunda. Usia bukan halangan. Mudah-mudahan insya Allah perlahan kita harus selalu mengejar di sekarang ini kan era digitalisasi ya. Kita harus mau tidak mau harus maju, harus mencoba. Begitu Bunda. Betul. Alhamdulillahnya Bunda, yang kemarin guru limpik itu kita sebetulnya tidak banyak mengirimkan karena banyak yang belum tahu itu guru limpik ya. Belum tahu benar. Pas kemarin ada guru limpik, aduh, untung kita kemarin ada workshop gitu ya. Betul. Siapa nih? Alhamdulillah Bunda ini salah satu dari peserta workshop yang giat mengumpulkan semua. Akhirnya terpilihlah 6 ya dari tingkat SD, SMP, SMA, SMK. Namun yang kali ini mendapat juara di tingkat SMP. Mudah-mudahan tahun yang akan datang bisa dari SD, SMP. Amin. Nah, mudah-mudahan juga guru limpik ini selain guru olah karsa apa saja tuh? Kalau di guru limpik kan ada olah ilmu ya. Kalau kemarin kita kebetulan di jenjang SMP kan memang difokuskan di olah karsa untuk kebugaran jasmani peserta didik. Kalau di olah ilmu kemarin banyak sekali kan Bunda ya. Ada di kesehatan masyarakat, ada berapa kalau nggak salah kemarin ya, 8 kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan sebagainya. Nah ini teman-teman kemarin kebetulan dari Ciracas yang dari DKI Jakarta, mewakili DKI Jakarta dari teman-teman SD ya Bun? Iya betul yang olah ilmu. Ya. Jadi memang ya dari guru limpik ini sangat bermanfaat sekali ya. Seperti kata pepatah ya, mensana en corporesan ya. Pasti guru-guru hebat dan sobat ngopi pastilah tahu ya kata pepatah itu. Nah, dengan adanya guru limpik, alhamdulillah guru-guru DKI Jakarta khususnya PJOK ya, mudah-mudahan bisa mengikuti guru limpik yang akan datang ya. Amin. Nah, sekarang juga nih ada teacher limpik yang akan diselenggarakan oleh PBPGRI. Mudah-mudahan DKI juga masuk ya. Amin. Insyaallah. Nah, tadi orang tua terlibat, terus kan anak-anak di lingkungan ya Bu, itu lingkungan masyarakatnya bagaimana, mendukung atau tidak, atau misalnya lah kan lagi pandemi kok malah berkerumun gitu, berkerumun atau tidak itu? Tidak.
kebetulan kan memang anak-anak kami sarankan untuk secara mandiri, tidak ketemu satu dengan yang lain. Jadi kalau di gang gitu, misalnya dia ya lari aja sendiri, lari lurus sampai jarak yang ditentukan. Jadi kami memang tidak mengharuskan anak bertemu dengan yang lain. Jadi sendiri-sendiri mereka. Jadi tidak ada masalah. Melaksanakan kegiatan itu melaksanakannya sendiri di lingkungan, tidak ada masalah. Oke, jadi badan tetap sehat, bugar, prestasi meningkat, tentunya ya punya, itu yang mencerahkan pikiran sehat. Betul. Mudah-mudahan kaum rebahan pada masa pandemi ini berkurang ya Bu ya, dengan adanya Bunda, tambah semangat. Ya, mudah-mudahan gitu ya. Mungkin ada yang ditanya lagi Bunda buat Bunda kita begini? Kayaknya cukup jelas sudah informasinya. Kalau begitu teman-teman teman-teman sobat ngopi dimanapun Anda berada, jangan lupa terus saksikan di media center PGRI DKI. Nah sobat ngopi, bicara pendidikan tidak akan puas ya, soalnya banyak sekali materi-materi dalam pendidikan ini ya. Tidak hanya guru olahraga, ada juga guru mapel dan sebagainya ya. Namun kali ini kita hanya membahas tentang guru limpik, di mana peran utamanya adalah guru PJOK ya. Nanti kita akan tampilkan juga guru-guru yang lainnya di media center ini ya, sobat ngopi ya. Mudah-mudahan ya Bunda ya. Baik Bapak Ibu guru, sobat ngopi yang hebat, hari ini alhamdulillah kita mendapatkan pencerahan dari teman kita, guru kita, sahabat kita, orang tua kita, bagaimana kita bisa menjaga kesehatan dan kita bisa berprestasi. Akhirnya guru-guru bisa berlomba ya di tingkat nasional. Mudah-mudahan nanti guru limpik ini ada di tingkat internasional ya. Karena dia mau mulai kan karena kalau teacher limpik itu nanti ada Asianya ya, mudah-mudahan. Jangan lupa nih sobat ngopi, Bapak Ibu guru, tidak hanya di DKI, tonton terus media center PGRI DKI Jakarta di YouTube channel. Kemudian jangan lupa like and subscribe ya. Oke Bapak Ibu guru dan sobat ngopi, pendidikan adalah karya besar warisan abadi generasi ke generasi yang prinsipnya harus diterima dan dihormati serta dijalankan oleh generasi berikutnya, karena ini adalah amanat ya, amanat untuk generasi yang akan datang. Itu menurut Einstein ya, dalam balance podcast. Oke Bapak Ibu guru yang hebat, tak terasa ya waktu kita sudah 30 menit ya. Kalau udah ngobrol masalah pendidikan nggak habisnya ya. Alhamdulillah, jangan lupa saksikan terus di media center PGRI DKI Jakarta pada hari yang sama dan materi yang berbeda. Insya Allah kita akan memberikan materi-materi yang lebih baik lagi ya Bapak Ibu guru. Terima kasih Bunda Nini, Bunda Dr. Iwama. Mungkin closing kita kepada teman-teman dan sahabat ngopi di sana. Silakan, ada kalimat yang akan disampaikan. Semoga akan muncul lagi guru limpik yang lain. Oke, terima kasih Bunda. Tetap semangat untuk meraih prestasi. Oke, tetap semangat untuk meraih prestasi. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dalam acara di media center PGRI DKI Jakarta. Berbagi untuk negeri dan Jakarta tercinta. Saya Titi Agiawati undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.